Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Zahra selaku konselor pertama. Perkenalkan, nama saya Mahdania sebagai klien pertama di sesi pertama. Kami dari program studi Manajemen Pendidikan Islam semester 2. Video ini untuk memenuhi tugas final test mata kuliah bimbingan dan konseling. Dosen pemampu Ibu Herda Novita Irmayanti, SPDI MPD. Stay tune. Permisi, Bu. Selamat siang, Anda. Senang sekali kamu bisa datang hari ini. Bagaimana perjalanan di sini tadi? Siang, Bu. Lumayan lancar. Bu, terima kasih. Baik, jadi Manda, saya ingin memastikan kamu tahu bahwa di ruangan ini semua yang kita bicarakan bersifat rahasia. Saya di sini untuk mendengarkan dan membantu, bukan untuk menghakimi. Kamu bisa merasa bebas dan aman untuk menceritakan apapun kepada saya. Jadi, apa hal yang ingin kamu bicarakan? Ya, Bu, sebenarnya saya punya masalah yang sudah lama saya rasakan. Saya sering merasa tidak nyaman kalau harus jujur, terutama kalau itu bisa bikin orang lain tidak senang. Terus saya juga susah bilang tidak, Bu, jadinya sering tidak enakan. Akhirnya saya sering kesal sendiri karena perasaan saya tidak tersampaikan. Oke, baik, saya paham. Jadi kamu merasa kesulitan untuk jujur, sulit menolak atau mengatakan tidak, dan akhirnya perasaan kamu terpendam sampai kamu tuh merasa kesal sendiri. Ini pasti berat sih buat kamu. Bisa kamu ceritakan lebih jauh? Mungkin ada contoh dari kejadian sebelumnya. Misalnya begini, Bu, ada diskusi masalah yang perlu dibahas. Nah, saya punya ide atau pendapat dan saya yakin bisa jadi solusi. Contohnya dalam pikiran saya punya ide bagus nih untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kayaknya lebih efektif juga. Tapi menurut saya dalam pikiran saya, kalau idenya saya itu jelek bagaimana? Kalau orang lain nggak setuju atau kalau kedengarannya sok pintar. Nah, nanti malah jadi panjang diskusinya. Nggak enak ganggu yang lain juga. Saya tetap diam, mendengarkan ide-ide mereka, meskipun saya tahu ide mereka itu tidak seefektif ide saya. Jadi saya sekali mengangguk atau memberikan senyuman tipis. Diskusi selesai dan masalah itu diselesaikan dengan cara yang menurut saya kurang optimal. Saya pulang dengan perasaan kesal sendiri atau geram karena tidak berani menyampaikan ini yang padahal bisa membantu. Saya merasa seperti kesempatan saya terlewati dan suara hati saya tidak didengar oleh diri saya sendiri. Jadi kamu tahu akan itu kan dirimu kesal, kamu tetap mengiyakan ide mereka tersebut karena merasa tidak enak, dan itu membuat kamu merasa kesal sendiri gitu. Betul sekali, Bu, persis seperti itu. Dan bukan cuma itu, Bu, kalau ada misalnya nih diskusi kelompok di kampus, saya punya ide, tapi saya ragu mau mengungkapkan. Saya takut kalau ide saya ini jelek atau teman-teman saya itu tidak suka. Akhirnya saya diam saja, padahal di dalam hati saya gregetan sendiri. Jadi ada ketakutan akan penilaian orang lain membuat kamu menahan diri untuk berpendapat, meskipun kamu sebenarnya punya pemikiran yang ingin kamu sampaikan. Apa yang kamu takutkan akan terjadi jika kamu jujur dengan ide atau perasaan? Saya takut mereka jadi menjauhi saya, Bu, atau mereka pikir saya aneh atau tidak peduli dengan perasaan mereka. Pokoknya saya tidak ada mau konflik di dalamnya. Baik, saya mengerti ketakutanmu terhadap konflik dan penolakan tersebut. Dari apa yang kamu ceritakan tadi, kalau kita bisa membuat perubahan, kira-kira apa yang ingin kamu capai dalam sesi konseling ini, Mas? Apa kamu ingin melakukan sesuatu yang berbeda?
Saya ingin lebih berani jujur, Bu, terutama sama perasaan saya. Saya juga ingin bisa bilang tidak tanpa merasa bersalah. Dan saya ingin mengungkapkan pendapat saya tanpa takut dihakimi. Saya tidak mau kesal sendiri lagi. Oke, baik. Jadi tujuannya adalah yaitu yang pertama berani jujur dengan perasaan. Yang kedua itu berani mampu menolak tanpa rasa bersalah dan lebih terbuka dalam mengungkapkan pendapat tanpa takut dihakimi. Ini adalah tujuan yang sangat bagus. Kita bisa bekerja sama untuk mencapai. Sekarang mari kita pikirkan apa yang menurut kamu menjadi akar dari kesulitan kamu ini. Sejak kapan kamu merasa punya kecenderungan seperti itu? Sepertinya dari kecil, Bu. Ibu saya selalu mengajarkan untuk tidak menyusahkan orang lain dan harus selalu menjaga perasaan orang. Jadi saya selalu berusaha untuk menjaga perasaan yang tidak, dan saya tidak pernah ingin bikin masalah. Paham, itu adalah pola pikir yang sudah terbentuk sejak lama. Sekarang mari kita lihat apakah menjaga perasaan orang berarti kamu harus mengabaikan perasaan kamu sendiri. Apa ada cara lain untuk menjaga perasaan orang lain terhadap? Sepertinya tidak, Bu. Kadang dengan menjaga perasaan orang lain justru saya yang menjadi tidak enak. Tepat sekali. Kita bisa mengendalikan reaksi orang lain, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita merespon situasi. Mari kita coba latihan kecil. Jika ada diskusi terus ada masalah yang dibahas dan kamu punya ide, bagaimana kamu menyampaikan ide dengan jujur? Kayak gini, maaf ya, aku sebenarnya punya ide yang mungkin bisa jadi solusi dari masalah tersebut. Bagus sekali, Mahda. Itu adalah cara yang sangat baik. Kamu jujur dengan kondisi diri kamu, tapi juga menunjukkan bahwa kamu itu tetap peduli. Sekarang, bagaimana rasanya setelah mengucapkan hal tersebut? Agak deg-degan, Bu, tapi rasanya lebih lega daripada harus mengiyakan. Itu adalah langkah awal yang sangat baik. Ingat, kejujuran itu bukan berarti harus kasar, tapi tentang mengungkapkan kebenaran dengan hormat. Kita bisa berlatih dengan skenario lain, misal tentang mengungkapkan pendapat. Bagaimana jika diskusi kelompok dan kamu punya ide yang berbeda? Mungkin seperti ini. Misalnya nih, menurutku ada sudut pandang lain yang bisa kita pertimbangkan. Bagaimana kalau Luar biasa. Kamu sudah menemukan cara untuk menyampaikan pendapat kamu dengan asertif tanpa terkesan menyerang. Ingat, semua orang punya hak untuk punya pendapat dan pendapat kamu sama berharganya dengan pendapat mereka. Nah, saya melihat ada kemajuan yang sangat positif dalam diri kamu hari ini. Kamu sudah berani mengenali pola-pola yang menghambat dan mencoba mencari cara untuk mengubahnya. Untuk minggu ini, saya ingin kamu mencoba hal kecil. Pilih satu kondisi di mana kamu biasanya sulit untuk menolak dan cobalah untuk menerapkan apa yang kita latih hari ini. baik, Bu, saya akan mencobanya. Bagus, lalu perhatikan bagaimana perasaanmu setelah melakukannya. Apakah ada perubahan? Kita akan coba bahas di pertemuan berikutnya. Sepertinya sudah cukup, Bu. Saya merasa lebih lega dan ada harapan. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, Mahda. Saya senang sekali mendengarnya. Kau bisa melakukannya jika ada hal yang mendesak yang kamu ingin bicarakan sebelum itu. Demikian video bimbingan konseling kali ini. Jangan adu nasib,
tapi saling berbagi solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.